Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Subtema 4, merawat tumbuhan. Pekan yang lalu kalian sudah menceritakan bagaimana merawat tumbuhan. Nah, sekarang ayo kita menyimak ya bagaimana cara membuat kalimat tanya. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Ayo kita baca percakapan Deli dan kakek menanam tumbuhan di kebun. Apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Rumput mengambil zat makanan dari tanah. Tanaman sayur jadi kekurangan makanan. Pertumbuhannya pun jadi terganggu, Nak. Oh, begitu ya, Kek. Wah, tanaman sayurnya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Iya, Nak. Mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Wah, semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Anak-anak, percakapan yang tadi kita baca, tentunya kalian tahu ya mana yang termasuk kalimat tanya. Nah, di sini Bu Guru sudah beri tanda tulisan merah bahwa kalimat tanya di sini pada kalimat tanya perkataan Deli. Apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Dan yang kedua, mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Kalimat ketiganya, kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Nah, Nana, di sini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan kapan. Nah, kalian sudah simak ya video yang penjelasan di YouTube. Apa, mengapa, dan kapan gunanya untuk menanyakan apa. Nah, dari situ kalian sudah lengkap bisa membuat kalimat tanya dalam bentuk percakapan. Nah, dari bentuk percakapan tadi, di sini Bu Guru menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalian masih ingat ya bentuk huruf tegak bersambung pada awal kalimat dan penggunaannya. Nah, yang pertama tadi di sini kalimatnya adalah apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Nah, di sini jangan lupa kita gunakan dengan huruf kapital di awal kalimat dan memanggil nama sebutan kakek ya. Nih di sini sebutan nama panggilan kerabat. Nah, di sini diawali dengan menggunakan huruf kapital. Begitu juga kalimat yang kedua diawali dengan kapital. Dia nama panggilan nama orang, dan jangan lupa di akhir dengan menggunakan tanda tanya. Kemudian kalimat ketiga begitu juga sama ya, Nah ya. Dan kalian harus bisa membuatnya dalam bentuk huruf tegak bersambung. Nah, kalian sudah banyak latihan kan di subtema 1 sampai subtema 3. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari matematika, Nak. Nah, kalimat matematika di sini kita akan membandingkan berat benda. Tentunya kalian sudah pelajari dari awal tentang satuan
pengukuran berat ya. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, membandingkan dua benda ya pada gambar dengan kata lebih berat atau lebih ringan. Satu lagi bisa juga dengan sama dengan jika beratnya sama. Nah, sebelum kita memulai untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kalian masih ingat ya bahwa 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, di sini gambar yang A, soal nomor A, buah pisang ya, beratnya 500 gram. Nah, jika kita ubah menjadi hektogram, maka benda ini ya, benda pada gambar ini buah pisangnya ya, kita ubah menjadi hektogram terlebih dahulu karena berbeda dengan gambar yang buah melon. Buah melonnya 20 hektogram. Nah, di sini karena berbeda, maka kita ubah dulu bendanya yang gambar pisang. Berapa di sini? 500 gram menjadi hektogram. Nah, bagaimana caranya kalian menghitung? Tentunya dibagi ya nak, dibagi 100. Karena 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, kalau 1 hektogram 100 gram, maka 500 gram dibagi 100 adalah 5 hektogram. Maka jawaban di sini ya adalah lebih ringan karena berat buah pisang 5 hektogram ya, maka buah melon berat ya, lebih berat ya dibandingkan buah pisang. Nah, karena di sini ditanyanya pisang itu lebih apa? Lebih berat atau lebih ringan? Maka kita jawab lebih ringan ya. Alasannya tadi bahwa 500 gram ya nah, 500 gram ini diubah menjadi hektogram. Cara menghitungnya dibagi 100. Baik, untuk soal yang kedua di sini nak ya adalah buah semangka. Buah semangkanya 3 kg sama dengan berapa hektogram? Nah, kita ubah karena dia berbeda dengan gambar ya, gambar kue ulang tahun ya. Maka di sini 3 kg sama dengan 30 hektogram. Karena 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Maka buah semangka lebih berat ya, lebih berat dari kue ulang tahun. Nah, kemudian gambar yang C. Gambar C begitu juga ya nak, kita ubah dulu yang gambar buah anggur ini yang beratnya 4 hektogram, kita ubah menjadi gram. Nah, karena 1 hektogram sama dengan 100 gram, maka 4 ini dikali 100 sama dengan 400 gram. Maka kita bandingkan dengan buah pepaya yang beratnya 800 gram, buah anggur
tidak lebih ringan dari buah pepaya. Baik kan anak, sudah paham ya? Jadi kita sini membandingkan dua benda yang berbeda satuan beratnya. Kemudian lanjut kita akan ke soal pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti kalian kerjakan membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah ditentukan ya. Kemudian jangan lupa tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Tapi soalnya tidak di sini, tidak menggunakan ini, tapi dengan menggunakan soal yang ada di Google Classroom ya. Ini hanya sebagai latihan aja, kalian boleh latihan dengan bunda atau mama atau kakak kalian yang belajar bersama di rumah ya. Kalian buat kalimat tanya apa, siapa, kapan, berapa ya. Mungkin kalian tadi bercakap-cakap dengan mama atau bundanya ya. Kalian ingat kalimat tanya yang kalian ucapkan, boleh kalian tulis di buku garis 3 ya. Tapi nggak usah dikirim ya nak, melalui Google Classroom. Nah, kemudian gambar yang kedua, isilah dengan bilangan yang tepat. Nah, bilangan di sini kita lihat gambarnya terlebih dahulu, kalian harus amati. Yang ditanya adalah buah pepaya. Buah apel. Nah, maka di sini pepaya yang beratnya 8 hektogram lebih ringan dari buah apel yang beratnya 200 gram. Akan tetapi di sini 200 gram belum kita ubah, malah kita ubah dulu nah. 200 gram kita hitung dulu menjadi hektogram dengan dibagi 100 ya. Dengan cara dihitung dengan dibagi 100. Maka ya, di sini buah apel adalah 2 hektogram ya. 2 hektogram ya Nana. 2 hektogram. Paham? Kemudian kita lanjut ke soal berikut ya. Kita harus banyak berlatih nak. Matematika kalau tidak banyak berlatih, kalian tidak ingat dan tidak tahu cara menyelesaikannya. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu gambar B. Di sini ada es krim ya nak ya. Nah, gambar es krim ini kita bandingkan dengan buah jeruk. Nah, buah jeruknya yaitu 200 gram. Es krimnya 8 hektogram. Nah, di sini berarti es krim itu lebih ringan katanya dari buah jeruk. Buah jeruk ini berapa nak satuannya beratnya? Nah, karena satuan beratnya berbeda dengan es krim, maka kita ubah dulu 200 gram ya. Ini 200 gram kita ubah menjadi hektogram. Maka kalau dibagi 100 menjadi 2 hektogram. Maka di sini jawabannya 2 hektogram. Nah, untuk selanjutnya di sini soal dalam bentuk mengisinya ya, dalam bentuk tanda atau simbol lebih besar seperti ini, lebih kecil dan sama dengan ya. Ingat ya Nah ya, jangan terbalik, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, coba kita jawab yuk sama-sama. 2 kg titik-titik 10 hektogram. Berarti lebih besar apa lebih ringan? Lebih berat atau lebih berat atau sama dengan? Nah, karena 2 kg ini kalau kita ubah menjadi hektogram, maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, berarti jawabannya adalah lebih berat. Yang ini ya nak, lebih berat. Kemudian gambar yang kedua, 400 gram. 400 gram ini kita ubah menjadi hektogram. Nah, karena 100 gram sama dengan
hektogram ya. Maka kalau 400 gram dibagi 100 ya menjadi 4 hektogram. Maka simbol yang kita isi dengan menggunakan sama dengan, karena sama beratnya ya. Kemudian yang 45 hektogram titik-titik 5 kilogram. Nah ini ingat tadi kilogram, 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram, berarti 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah maka 45 hektogram ini lebih kecil, yang ini ya nak ya. Nah tambahnya lebih kecil, boleh kalian tulis di buku tulis ya sambil menyimak. Kemudian 60 hektogram 60 hektogram titik-titik dengan 6 kilogram. Nah, 6 kilogram kita ubah menjadi hektogram menjadi 60 hektogram. Maka 60 hektogram ini ya, satuan berat yang pertama itu berarti sama dengan, kita bandingkan dengan benda yang kedua 6 kilogram. Jadi sama berat ya nak, 60 hektogram karena di sini 60 hektogram. Kemudian soal yang keempat, 3 kilogram ya titik-titik 300 gram. Nah kita ubah dulu kilogram menjadi gram ya. Karena 1 kilo itu 1000 gram, maka 3 kilo itu adalah 3000 gram. Nah kalau kita bandingkan berarti dengan menggunakan lebih besar ya. Ini lambangnya nak, atau simbol atau tandanya lebih besar karena di sini 3000 gram ya. Benda yang kedua 300 gram kalau kita bandingkan ya. Kemudian soal yang terakhir 200 gram. Nah 200 gram ini nak kita ubah dulu atau tidak? Iya betul tidak ya, yang diubah adalah 2 kilogram. 2 kilogram ini kita ubah menjadi gram menjadi 2000 gram karena 1 kilo sama dengan 1000 gram. Maka 200 gram lebih kecil. Nah ini ya, lebih kecil ya dari 2000 gram. Nah Nana itu saja ya, sudah paham? Baik, terima kasih jika kalian sudah memahami. Selamat belajar, selamat beraktivitas untuk hari ini ya, tetap semangat dan jangan lupa untuk lihat tugasnya di Google Classroom. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih.